Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisya Amanda. Saya dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi D3 Administrasi Bisnis, kelas AB1C dengan NIM 25053111064. Di sini saya ingin membuat tugas video individu pendidikan Pancasila, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila yang diampu oleh Bapak Ridwan Roy. Sebelum kita masuk ke dalam konsep videonya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai komitmen saya dalam berkuliah di PNJ. Masuk ke PNJ merupakan salah satu pencapaian terbesar bagi saya. Saya percaya bahwa dunia perkuliahan bukan hanya tentang menimba ilmu, melainkan juga membentuk sikap, tanggung jawab, dan cara berpikir yang lebih dewasa. Oleh karena itu, saya memiliki beberapa komitmen pribadi yang ingin saya pegang selama menempuh pendidikan di PNJ ini. Komitmen pertama saya adalah untuk bersungguh-sungguh dalam belajar dan menanamkan kedisiplinannya dalam setiap prosesnya. Saya ingin memahami setiap mata kuliah yang diajarkan secara mendalam, terutama yang berkaitan dengan bidang administrasi dan bisnis. Selain itu, saya juga berkomitmen untuk mengembangkan kemampuan diri melalui tugas, proyek, maupun kegiatan pembelajaran yang dapat menunjang kompetensi saya sebagai calon tenaga profesional di bidang administrasi bisnis. Saya juga ingin menjaga integritas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa dengan menyelesaikan setiap tugasnya dengan tepat waktu, menghargai dosen, serta menjalin hubungan baik dengan rekan sekelas dalam suasana yang saling menghormati. Kemudian, berkaitan dengan mata kuliah pendidikan Pancasila, saya memiliki komitmen untuk tidak hanya mempelajari Pancasila sebagai teori saja, melainkan juga menerapkannya dalam sikap dan tindakan sehari-hari saya. Saya percaya bahwa nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, tanggung jawab, toleransi, dan gotong royong merupakan pedoman penting dalam membentuk karakter mahasiswa yang beretika dan berkepribadian luhur. Saya berkomitmen untuk menjadikan mata kuliah ini sebagai dasar dalam mengambil keputusan, bersikap adil, serta menghargai perbedaan di lingkungan kampus. Dengan begitu, saya berharap dapat menjadi pribadi yang tidak hanya berprestasi secara akademik, melainkan juga memiliki moral yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini kita mulai masuk ke Pancasilanya. Sebelum saya menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu Pancasilanya sendiri. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman hidup, pandangan hidup, dan juga sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Maka Pancasila berarti 5 dasar atau 5 prinsip utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi negara atau ideologi bangsa, yaitu sistem nilai yang mengatur dan menuntun perilaku masyarakat Indonesia agar sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Sila yang pertama yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya itu adalah mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa serta memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Sila ini menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama dan sikap saling menghormati. Contoh penerapannya itu ada contohnya tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati teman yang beribadah sesuai agamanya, tidak mengejek agama lain, dan juga berdoa sebelum memulai kegiatan sebagai bentuk keimanan.
yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya adalah di sini kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memperlakukan manusia sesuai dengan martabat dan hak asasinya, serta bersikap adil dan berperilaku sopan terhadap sesama. Contoh penerapannya itu ada menolong orang lain tanpa membedakan suku, ras, agama, dan juga status sosial. Bersikap sopan dan menghormati orang lain, tidak melakukan kekerasan atau perundungan, dan juga menjaga hak orang lain agar tidak dirugikan. Mon, gue lapar banget nih, gak punya makanan. Sama lu, lapar kan? Gue gak dibawain bekal sama nyokap gue. Ini gimana kita makan? Hai, kalian mau makan? Iya, gak punya makanan nih. Ya ampun, kasihan banget deh. Lo punya makanan lebih mau nggak? Mau dong. Bentar ya. Ini aku tadi dikasih makanan lebih sama mama. Terima kasih lagi. Kamu baik banget, boy. Makasih ya. Sila ketiga itu ada Persatuan Indonesia. Artinya adalah di sini kita harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta menjaga keutuhan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sila ini menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga nasionalisme. Contoh penerapannya itu adalah menghargai perbedaan suku, budaya, dan bahasa, menggunakan produk lokal sebagai bentuk cinta tanah air, menjaga nama baik bangsa Indonesia di media sosial, dan juga menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Contohnya tuh kayak di upacara 17 Agustus atau kalau di sekolah mungkin upacara setiap hari Senin. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya adalah menegakkan prinsip demokrasi, yaitu setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Contoh penerapannya itu adalah menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi, bermusyawarah untuk menentukan keputusan bersama, tidak memaksakan kehendak pribadi, dan juga menjalankan hasil keputusan bersama dengan tanggung jawab. Dan yang terakhir itu adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya adalah kita harus menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mencerminkan cita-cita agar semua warga negara mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Contoh penerapannya itu ada membantu teman yang kesulitan tanpa pamrih, tidak bersikap pilih kasih terhadap orang lain, menggunakan fasilitas umum secara tertib dan adil, dan juga mendukung kegiatan sosial yang membantu masyarakat yang kurang mampu. Udah lagi ngertiin bahasa Indonesia. Oh iya.